Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin wal hadirat, as'adakumullah, para pendengar dan juga penonton. Pada kesempatan kali ini, yang pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana masih memberikan kita kesehatan, keselamatan, hidayah, taufik, inayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa bermuajahah bersama. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat, as'adakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang beberapa hal, yaitu dengan konsekuensi orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Jadi memang dalam syariat berpuasa ini ada beberapa ketentuan bagi mereka yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Baik meninggalkannya adanya uzur ataupun tidak adanya uzur. Maka di sini kami mengambil pendapat atau mengambil hukum dari kitab Mabadi'ul Fiqhiyah yang bermazhab Imam Syafi'i dan pengarang dari Ustadz Umar Abdul Jabbar. Juz 4 Mabadi'ul Fiqhiyah. Di sini disampaikan a'dharu al-mubihatu lil fitri. Yakni ada beberapa hal yang mana seseorang meninggalkan puasa Ramadan. Dia punya konsekuensi beberapa ketentuan yang akan kami sampaikan berikut. Yang pertama adalah ketika seseorang meninggalkan puasa Ramadan, al-awalu al-maradu, yaitu karena alasan dia sedang sakit. Sakit di sini faida khofa as-shaimu ziyadata maradihi. Kalau orang yang sakit itu khawatir dengan sakitnya dia berpuasa, maka akan bertambah parah sakitnya, maka dia diperkenankan untuk tidak berpuasa. Au ta'akharu shifaihi, dengan berpuasa kemudian dia semakin lama sembuhnya. Au husula masyaqatin, atau dengan sakitnya itu dia menjadi kesulitan untuk berpuasa, aftara, maka diperbolehkan untuk berbuka, diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Wa alaihi qada'u faqat, maka ketentuannya, konsekuensinya ketika dia dalam keadaan sakit adalah hanya mengqadha puasanya saja. Ini untuk yang sakit. Kemudian yang kedua itu adalah as-safaru, yaitu seseorang yang bepergian jauh sesuai dengan ketentuan masafatul qasri, dengan jarak yang sudah ditentukan oleh hukum fikih yang mana diperbolehkan untuk jamak dan qasar. Maka ketika dia bulan puasa kemudian dia melakukan perjalanan, maka faida khofa al-musafiru, ketika dia khawatir seorang yang bepergian, ala nafsihi ta'allafa, yaitu rusak ataupun di sini dikatakan dia akan kecapean, au ta'tila manfaatin, atau hilangnya kemanfaatan ketika dia bepergian, fal afdalu lahu al-fitru, maka lebih baik dia tidak berpuasa kalau memang nanti perjalanannya akan
menjadikan dia mungkin sakit dan lain sebagainya. Wa alaihi, dan kepadanya al-qada'u, dia wajib untuk mengqadha puasanya di waktu yang lain. Wa illam yakhaf syai'an, maka ketika dia bepergian dan dia tidak mengkhawatirkan sesuatu atau bepergian yang mungkin ringan, mimma dzukira, yang telah disebutkan, au nahwihi, atau sebagainya, jazalahu al-fitru, maka diperbolehkan sebenarnya juga tidak berpuasa. Tetapi wal afdalu, dan yang lebih utama ketika dia bepergian, fi haqihi, pada hakikatnya adalah as-saumu, dia berpuasa. Jadi kalau memang dirasa perjalanannya biasa saja, aman-aman saja, dan tidak menjadikan satu dan lain hal, maka dia berpuasa boleh. Tetapi ketika dia tidak berpuasa pun, itu juga tidak apa-apa ataupun termasuk rukhsah dan harus diganti di hari lain dengan qadha. Kemudian yang ketiga ada yaitu kibarus sinni, atau sudah tua umurnya, orang yang sudah tua sekali umurnya ataupun orang yang memang sudah dikatakan lansia. Fasaikhul fani, maka orang yang sudah tua, alladzi la yaqdiru ala shaumi, ya sudah tidak kuat lagi untuk berpuasa, ya juzu, maka diperkenankan lahu, untuk mereka, al-fitru, itu berbuka. Wa alaihi, dan kepada mereka konsekuensinya apa? Fidyatu, yaitu membayar fidyah, to'amu miskina, memberi makan orang-orang miskin, an kulli yaumin, setiap satu harinya adalah mudun, yaitu satu mud. Wa misluhu, dan seperti yang telah disampaikan, al-maradu, yaitu sakit, alladzi la yurja, yang sudah tidak bisa diharapkan lagi, bur'uhu, kesembuhannya, wala qada'a, dan tidak ada qadha alaihima, terhadap keduanya. Maka di sini saya sampaikan untuk bagi orang yang sudah tua renta dan kemudian orang yang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, maka dia tidak perlu mengqadha puasanya, cukup membayar fidyah, satu harinya satu mud. Kemudian yang selanjutnya ada al-haidu wan nifas, bagi mereka orang atau wanita yang sedang haid ataupun nifas, maka ini memang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Faidah hadatil mar'atu wa nafisat wajib alaihi ma al-fitru wal qada'u ba'da tuhri. Di sini ketentuannya bagi wanita haid maupun nifas, maka dia hanya mengganti qadha puasanya saja setelah dia suci ataupun di hari lain selain Ramadan. Kemudian selanjutnya al-hamilu wa murdi'u, yaitu wanita yang hamil, wal murdi'u, dan yang menyusui. Idza khafata, ketika keduanya itu khawatir, ala anfusihima, kepada diri mereka, walal waladi, dan kepada anaknya, aftarota, maka keduanya boleh untuk berbuka atau tidak berpuasa, wa alaihi al-qada'u faqat, dan kepada mereka itu hanya membayar qadha saja, kalau memang dia hanya khawatir terhadap dirinya sendiri. Wa idza khafata, keduanya khawatir alal waladi, kepada anaknya. Saya memberikan penjelasan lagi. Yang kedua ini kriterianya adalah ketika dia hamil dan menyusui, ketika dia itu khawatir terhadap dirinya dan kepada anaknya, maka itu hanya mengqadha saja. Tetapi wa idza khafata, dan ketika khawatir alal waladi, kepada anaknya, faqat saja, wajaba alaihima al qada'u wal fidyah. Kalau khawatirnya itu terhadap diri, kalau khawatirnya terhadap anaknya saja, contoh ada orang hamil dan menyusui, kalau yang menyusui khawatir, wah nanti anakmu jadi stunting kalau semuanya aku tidak berpuasa. Nah, maka dari itu dia membayar fidyah dan juga mengqadha. Tetapi kalau hanya khawatir terhadap anaknya, itu tadi hanya membayar qadha dan juga fidyah. Kalau khawatir terhadap dirinya dan juga anaknya, itu membayar
puasa saja atau qadha, tetapi ketika khawatir terhadap anaknya saja, maka dia qadha dan juga membayar fidyah. Ini untuk ketentuannya. Kemudian al-muftiru bijima'in. Kalau ada orang yang berpuasa kemudian dia melanggar puasa atau membatalkan puasanya dengan melakukan hubungan suami istri, man afqara bijima'in yajibu alaihi qada'u wal kafaratu wa ya'idku raqabatin mu'minah. Kalau memang dia melaksanakan pelanggaran berpuasa melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka konsekuensinya adalah kafaroh. Kafaroh di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah itku rokobatin mukminah, yaitu memerdekakan budak. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada budak, jadi pilihan yang kedua, fa illam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau memang sudah tidak ada pilihan yang pertama karena sudah tidak ada budak, maka yang kedua adalah dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai konsekuensinya. Kemudian yang ketiga, kalau dia tidak mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, fa'ilam yastati, maka kalau tidak mampu, fa'id amusitina, maka dia memberikan makan kepada 60 miskinan orang yang kurang mampu. Maka dari itu beberapa konsekuensi yang sudah saya sampaikan. Dan kemudian kalau ada orang yang mungkin tidak berpuasa karena tidak ada uzur, dia tidak sakit, dia tidak haid, tidak nifas, dia tidak tua, kemudian dia tidak menyusui, dia tidak membatalkan puasanya karena itu tadi, maka di sini ketentuannya adalah mengkodoknya saja, yaitu tidak ada ketentuan fidyah dan kafaroh di dalamnya. Tetapi untuk yang tidak berpuasa tanpa udzur, maka jelas dia mendapatkan dosa yang besar. Karena apa? Dia sudah tidak menjalankan daripada rukun Islam. Maka dari itu, persiapkanlah kita untuk menghiasi bulan Ramadan ini dengan amal-amal baik, dengan berpuasa, dengan amal-amalan sunnah, dan semoga kita mendapatkan berkah, mendapatkan suatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.